Saudari-saudara, ibu bapa yang terkasih, kita kenal istilah dalam bahasa Inggris blessing in disguise, atau dalam bahasa Latin felix culpa. Diterjemahkan secara bebas, kesalahan yang membawa rahmat, kemalangan yang mendatangkan kemujuran, bencana yang membawa berkat. Dan itulah yang dialami oleh tuan rumah yang berpesta pernikahan dalam bacaan Injil hari ini. Untuk latar belakang, orang Yahudi dahulu, bukan sekarang mungkin, tidak lagi, tapi orang Yahudi dulu termasuk zaman Yesus, kalau mereka dari keluarga yang katakanlah cukup, bukan sangat kaya tapi yang cukup lah, kalau mereka mengadakan pesta pernikahan itu lamanya 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu tamu datang silih berganti. Jadi bisa saja tamu yang datang itu orang yang datang kemarin dulu, apalagi kalau teman-teman dekatnya atau keluarga dekatnya. Dan selama tamu datang, tentu makanan dan minuman, apalagi anggur sebagai syarat utama untuk pesta. Untuk orang-orang Timur Tengah, anggur itu bukan hanya sekedar minuman di meja, tapi syarat untuk pesta. Anggur adalah lambang sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Jadi wajib ada di pesta pernikahan. Jadi selama 7 hari harus disiapkan di semua makanan, minuman, dan anggur. Dan coba seandainya kita di posisi tuan rumah pesta tadi, tiba-tiba anggur kita habis pada hari ketiga, keempat, kelima, atau keenam, atau ketujuh. Mau disimpan di mana muka kita ini? Belum tentu bisa langsung mendapatkan anggur dari tempat sekitarnya. Sementara tamu-tamu sudah makin sukacita, menyanyi, menari, meminta anggur, tiba-tiba tidak ada. Kata orang tiup-tiup laukui ya. Mukanya habis deh, mau disimpan kita. Dan inilah yang terjadi. Bencana, malu, kehilangan muka. Tetapi di saat itulah akhirnya Yesus munculkan sesuatu yang istimewa atas bujukan, dorongan dari ibunya Maria. Ia mengubah air menjadi anggur. Dan bukan hanya 1 botol. Dikatakan situ ada 6 tempayan. Dan ukuran tempayan orang sana bukan tempayan kita yang kecil. Karena itu dulu tempayan itu untuk menyimpan air, dipakai untuk membersihkan kaki, tangan tamu yang datang. Itulah adat orang istiadat Yahudi. Sebelum masuk pintu rumah orang atau masuk ke rumah orang harus bersihkan tangan, kaki, muka, dan seterusnya. Jadi tempayannya itu ukurannya 80 sampai 120 liter. Jadi pinguin kita lah itu. Pinguin ukurannya agak menengah itu. Dan itu 6. Berarti kira-kira 600 liter sampai 800 liter. Disiapkan Yesus gratis untuk tuan rumah. Dan anggur yang diberikan oleh Yesus bukan anggur model yang biasa, tapi anggur yang datang dari Tuhan adalah anggur yang terbaik. Maka tidak heran bahwa WO-nya, wedding organizer-nya kalau istilahnya sekarang, heran. Kamu menyiapkan anggur terbaik justru di akhir. Karena orang-orang biasanya anggur terbaik itu yang di depan sudah, itu kalau orang sudah mabuk ya udahlah asal minum, tak terasa lagi entah mutunya berapa, yang penting minum anggur kan. Jadi biasanya di akhir itu anggur yang kelas 2, kelas 3.
Tapi Yesus memberikan anggur yang terbaik justru di bagian akhir. Maka dikatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, baru setelah orang puas minum anggur yang kurang baik. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Blessing in disguise. Bencana yang membawa berkat. Sehingga tadinya bahaya, malu, kehilangan muka sudah di depan mata, justru sekarang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan karena dipuji oleh WO, wedding organizer. Itulah yang dialami oleh orang yang berani membuka diri kepada Tuhan, kepada Yesus, yang tidak malu datang kepada Tuhan. Dan di sini pengaruh Maria sangat besar, karena dialah yang pertama-tama melihat tuan rumah sudah dalam keadaan bahaya. Dan dialah yang mendekati Yesus. Nak, mereka kehabisan anggur. Tanpa bantuan Maria, mukjizat air menjadi anggur tidak akan terjadi. Maka tidak heran ada teolog yang mengatakan per Mariam ad Iesum. Bahasa Latin singkat, boleh diingat, gampang diingat. Per Mariam ad Iesum. Artinya melalui Maria sampai kepada Yesus. Maria menyampaikan kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kesulitan yang dialami oleh manusia, dan Yesus yang paling dekat dengan Maria, yang paling mengerti ibunya, dan Maria yang paling setia kepada Yesus, yang mendampingi Yesus sampai dengan kaki salib. Dialah yang mampu menyampaikan segala pengalaman, kegelisahan, ketakutan, kecemasan kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mungkin ragu-ragu, ketika mungkin kita malu untuk sampai kepada Yesus, Maria menyampaikannya. Per Mariam ad Iesum. Saudari-saudara yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari tentu kita banyak mengalami berbagai saat-saat krisis, entah krisis kecil atau krisis besar, entah kesalahan kecil, entah kekurangan besar. Dan pada saat seperti itu kadang-kadang kita malu untuk datang kepada Tuhan, malu untuk mendekati Tuhan. Dan disitulah ibu kita Maria bisa membantu kita. Bunda yang mengerti kesulitan dari orang-orang yang hidup bersama dengan dia, yang mempunyai hati yang lembut, yang mewariskan kelembutan hatinya kepada anaknya Yesus. Dia bisa membantu kita sampai kepada Tuhan. Karena itu jangan heran mengapa kita orang Kristen sungguh mendapatkan berkat yang besar. Berbeda mungkin dengan kepercayaan lain. Karena kita juga diberi Tuhan bantuan Bunda Maria, yang mampu menyampaikan, mengerti segala kesulitan kita dan membantu menyampaikannya kepada Yesus. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Bunda Gereja, Bunda Allah yang seperti ini. Dengan itu jangan malu-malu untuk datang kepada Bunda Maria juga untuk meminta bantuannya dengan doa-doa kita tentunya, entah secara berumus lewat salam Maria atau dengan doa-doa spontan kita pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah
Setiap peristiwa, setiap masalah, setiap kekurangan, setiap kesalahan bisa menjadi peluang yang baik untuk menjadi berkat. Tidak selalu negatif. Karena ketika kita membawa segala masalah, kesulitan, kekurangan, dosa kita kepada Tuhan, ini yang penting, kepada Tuhan, bukan kepada loya, bukan kepada dukun, bukan kepada orang pintar macam-macam, tapi kepada Tuhan, Yesus akan bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin kita tidak bisa menentukan bagaimana cara kerja Tuhan untuk menjawab masalah kita, untuk membantu kita mengatasi kesalahan dan dosa kita. Tetapi pasti Yesus akan bekerja, asal kita datang kepadanya, datang kepada Tuhan. Inilah iman yang membantu kita untuk mengubah hal negatif menjadi positif, masalah menjadi berkat, kekurangan menjadi kelebihan. Saya pernah ingat waktu saya masih dulu di Seminari Menengah Pematang Siantar tahun 84, menjelang masuk ke novisiat Kapusin di Perapat, kami ada kesempatan untuk jalan-jalan ke daerah Tanah Karo, mendaki gunung Sibayak. Dan waktu pulang, saya meninggalkan kamera bagus yang saya pinjam dari seorang bruder di tepi jalan di satu kampung. Maklumlah sudah sepanjang malam naik gunung, paginya turun, sudah capek, istirahat, plastik di mana ada kamera bagus itu saya tinggalkan di samping, lalu saya berangkat pergi mandi di pemandian air belerang. 2 jam kemudian baru saya sadar bahwa kamera itu ketinggalan di kampung sana, di tepi jalan. Saat teman-teman satu kelas minta difoto, mati aku. Habislah. Kamera mahal, tidak ada uang untuk membayar. Bagaimana nanti? Lari saya kembali ke kampung tersebut 1 jam. Jalan cepat lari, jalan cepat lari. Kaki yang sudah capek terpaksa dibawa terus. Dan ternyata apa yang terjadi? Kamera saya itu justru diselamatkan oleh penduduk kampung tersebut. Disimpan dengan baik. Ketika saya sampai mencari-cari dan seorang bapak datang kepada saya, "Dik, mencari apa?" Saya bilang, "Saya tadi ketinggalan plastik, dalamnya ada kamera." "Yang ini Kak, Dik?" katanya. Bencana untuk saya berubah menjadi berkat ketika saya bertemu dengan penduduk kampung yang jujur, yang tidak mau mengambil barang yang bukan haknya dan menyimpan sampai orang yang mempunyainya kembali. Saya lewat kampung tersebut tanpa bertemu dengan siapapun, dengan teman-teman, dan saya kembali ke Seminari Menengah dengan berkat satu sisi kampung, orang-orang yang baik di kepala saya. Itulah masalah bisa menjadi hal yang mendatangkan berkat bagi kita ketika kita membawanya dalam doa. Karena memang waktu saya sambil berjalan berlari ke kampung tersebut, sepanjang perjalanan saya berdoa kepada Yesus, kepada Tuhan, supaya bagaimana caranya barang itu bisa kembali. Dan Tuhan menjawab dengan caranya sendiri. Dan itu dalam pengalaman kita masing-masing saya yakin ada. Entah itu dalam masalah keluarga kita, entah masalah relasi kita dengan teman kita, entah masalah dalam pekerjaan kita, atau masalah pribadi kita masing-masing. Pengalaman kita menunjukkan bahwa ketika kita membawa hal-hal tersebut dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan bisa menjawabnya.
Tuhan bisa membantu kita. Tentu kita tidak bisa menentukan bentuknya bagaimana, waktunya kapan. Karena itu di situ perlu iman yang teguh, penyerahan. Bukan mau mengatur Tuhan, tetapi menyerahkan diri, pasrah kepada iman yang teguh kepada Tuhan. Dan ia bekerja. Maria mengatakan, silakan dengarkan kata Yesus. Karena Yesus awalnya dia tadi kan, Bu, jangan paksa saya, saatku belum tiba. Maria percaya Yesus akan bekerja. Maka dia dengan tenang mengatakan pada pelayan-pelayan, dengarkan kata dia. Jadi mungkin Tuhan juga belum langsung menjawab masalah kita, doa kita. Tapi kita percaya bahwa dia bisa bekerja. Dia bisa berbuat dengan waktu dan caranya sendiri. Karena itu perlu sungguh-sungguh pasrahan dan keterbukaan untuk menunggu, bersabar. Supaya Tuhan bekerja membantu kita menjawab masalah hidup kita. Masalah pribadi saya, masalah pekerjaan saya, masalah relasi saya dengan pasangan saya, dengan keluarga saya. Saudari-saudara yang tercinta, hidup kita memang bukan selalu dalam masalah yang indah terus. Bukan dalam perjalanan yang mulus terus. Kadang ada turun ke bawah, ada memanjat gunung. Kadang semacam tersesat. Tapi dalam segalanya itu, berpeganglah kepada Tuhan. Dan biarkanlah tangan kita dituntun oleh Tuhan kita. Jadilah orang yang teguh dan kuat. Kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mempunyai juga ketekunan dan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar. Sebagai anak Allah, Yesus baru bekerja pada usia 30 tahun. Dia mempersiapkan dirinya 30 tahun. Dan ketika dia memulai pekerjaannya pun dia harus masih berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Bertempur dengan setan, dicobai. Dan dalam 3 tahun dia bekerja, setiap saat dia selalu bertemu dengan Allah, berdoa sebelum bekerja. Kadang-kadang semalam-malaman dia berdoa bersama Bapanya sebelum melakukan hal-hal yang penting dalam hidup. Sampai seperti dia di Taman Getsemani pun masih berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan. Karena itu jangan heran bahwa kita sebagai orang Kristen tetap hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Seperti Yesus hidup dalam satu kesatuan dengan Allah Bapanya. Dalam kesabaran dan keyakinan bahwa Allah akan membantu dia. Sampai detik terakhir pun dia bisa mengatakan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan rohku. Itulah iman. Kepercayaan. Ketika nampak segalanya seolah-olah sia-sia, ia tetap yakin Allah mampu bekerja melalui pengorbanan hidupnya. Iman seperti inilah yang memampukan kita mengubah hal negatif menjadi positif. Memampukan kita bersikap optimis. Memampukan kita untuk berani berjalan terus dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang Tuhan seperti belum menjawab. Dan yang meyakinkan kita bahwa kita juga dibantu oleh Bunda Maria yang mendampingi kita, menghibur kita, dan juga menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi hidup yang lebih penuh semangat. Hidup dengan kacamata yang positif. Dengan keberanian untuk berjalan terus ke depan. Dan dengan semangat untuk membaharui diri terus menerus.
Kalau Yesus mampu mengubah air menjadi anggur, dari tawar menjadi sesuatu yang, siapa yang pertama mencoba anggur tahu bagaimana rasa anggur. Maka juga kita bisa mengubah hidup kita yang mungkin tawar, yang biasa-biasa saja, yang tidak bersemangat, menjadi sesuatu yang jauh lebih indah, yang memancarkan cahaya, kegembiraan dan sukacita, optimisme, kekuatan dalam kesabaran dan dalam iman. Amin. Bapak Ibu